Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa man wafah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul di lapangan ini dengan keadaan sehat, segar dan penuh semangat. Kemudian salat bersalam tidak lupa kita sampaikan, kita hadiahkan, kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan pagi hari ini Bapak ingin berbicara tentang beberapa hal yang sangat penting. Ini bukan hanya tentang belajar di sekolah, tapi juga tentang bagaimana kalian bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar dan bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kalian. Yang pertama, tentang disiplin. Anak-anak, apa kalian tahu apa arti disiplin? Disiplin artinya kita melakukan sesuatu dengan teratur dan tepat waktu. Misalnya, datang ke sekolah tepat waktu, bangun pagi, berpakaian rapi, dan mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Kemudian disiplin juga bisa berarti kita taat pada aturan. Di sekolah ada banyak aturan yang harus kita ikuti. Misalnya aturan berpakaian, aturan tentang kebersihan, dan aturan saat belajar di kelas. Semua aturan ini dibuat supaya kita semua bisa belajar dengan nyaman dan aman. Kalau kita tidak disiplin, sekolah akan menjadi tempat yang tidak menyenangkan, dan kita juga tidak bisa belajar dengan baik. Mengapa disiplin itu penting? Disiplin membantu kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau kita disiplin, orang lain akan percaya pada kita. Misalnya, kalau kalian selalu datang ke sekolah tepat waktu, guru dan teman-teman kalian pasti akan percaya bahwa kalian adalah anak yang bisa diandalkan. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kemudian tentang semangat belajar dan tidak malas. Sekarang Bapak ingin berbicara tentang semangat belajar. Belajar itu penting anak-anak. Dengan belajar kita bisa tahu banyak hal. Kita bisa tahu tentang matematika, kita bisa tahu tentang bahasa, tentang ilmu pengetahuan, dan banyak lagi yang lainnya. Semua itu berguna untuk masa depan kalian. Jangan malas belajar anakku. Kalau kalian malas, kalian akan ketinggalan pelajaran. Nanti saat ujian, kalian jadi tidak tahu apa yang harus dijawab. Oleh karena itu, mari kita rajin belajar. Setiap hari, coba kalian luangkan waktu untuk membaca buku atau mengulang pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru di sekolah. Selain belajar di sekolah, kalian juga bisa belajar di rumah. Bertanyalah kepada orang tua jika ada hal yang kalian tidak mengerti. Orang tua kalian pasti senang membantu. Dan ingat, belajar tidak hanya tentang pelajaran sekolah. Kalian bisa belajar banyak hal dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, belajar membantu orang tua, belajar bertanggung jawab dengan tugas-tugas rumah, dan belajar mengatur waktu dengan baik. Anak-anak yang baik dan Bapak banggakan, hal berikutnya yang ingin Bapak sampaikan adalah tentang sopan santun dan saling menghormati. Dimanapun kita berada, kita harus selalu bersikap sopan dan menghormati orang lain. Ini adalah salah satu cara kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang baik. Bagaimana cara bersikap sopan? Mudah saja anak-anakku sekalian. Ketika bertemu dengan orang lain, ucapkan salam. Saat berbicara dengan guru atau orang tua, gunakan kata-kata yang baik dan sopan. Jangan pernah memotong pembicaraan orang lain, dan selalu dengarkan dengan baik saat orang lain berbicara. Menghormati orang lain juga berarti kita tidak boleh mengejek atau mengganggu teman. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jangan suka mengejek teman yang mungkin belum bisa melakukan sesuatu dengan baik. Sebaliknya, mari kita bantu teman-teman kita yang kesulitan. Dengan saling membantu dan menghormati, kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan penuh kasih sayang. Anakku yang saya cintai dan sebanggakan, di sekolah ini kita belajar tentang pentingnya kerjasama dan gotong royong. Kerjasama artinya kita bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Misal, saat ada tugas kelompok, kita harus bekerja sama dengan teman-teman untuk menyelesaikan tugas tersebut. Gotong royong adalah budaya kita yang sangat baik. Dengan gotong royong, pekerjaan yang berat bisa menjadi lebih ringan. Misalnya, saat ada kegiatan membersihkan kelas atau halaman sekolah, kita semua bekerja bersama-sama. Dengan begitu, pekerjaan cepat selesai dan semua menjadi lebih ringan. Kerjasama dan gotong royong mengajarkan kita untuk saling menghargai pendapat orang lain,
saling membantu dan membangun kebersamaan. Jadi mari kita selalu bekerja sama dan bergotong royong dalam setiap kegiatan kita. Jangan ragu untuk membangun teman yang kesulitan, dan jangan segan untuk meminta bantuan jika kita membutuhkan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak juga ingin berbicara tentang pentingnya menjaga kebersihan. Kebersihan adalah setengah dari iman. Kalau kita hidup bersih, kita akan sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Bagaimana cara menjaga kebersihan? Mulailah dari hal-hal kecil. Misalnya, buang sampah di tempatnya, cuci tangan sebelum makan, dan selalu menjaga kebersihan diri. Jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Kalau kita semua menjaga kebersihan, sekolah kita akan menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar. Kebersihan juga harus kita jaga di rumah. Bantulah orang tua untuk membersihkan rumah, merapikan tempat tidur, dan mencuci piring setelah makan. Dengan begitu, kita semua bisa hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kita Indonesia ini adalah negara yang sangat luas dengan beragam suku. Meski kita berbeda-beda, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Di sekolah, kalian memiliki teman-teman dari berbagai latar belakang. Hargailah perbedaan tersebut. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk bertengkar atau bermusuhan. Justru jadikan perbedaan sebagai kekayaan yang memperkaya pengalaman kalian. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, kita bisa hidup rukun dan damai. Kita bisa belajar bersama-sama, bermain bersama-sama, dan mencapai cita-cita bersama-sama. Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak banggakan. Selanjutnya tentang kejujuran adalah sikap yang sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu berkata jujur. Misalnya jika kalian melakukan kesalahan, jangan takut untuk mengakuinya dan meminta maaf. Lebih baik jujur dan bertanggung jawab daripada berbohong dan menutupi kesalahan. Kalau kalian jujur, orang lain akan percaya pada kalian. Guru, teman, orang tua akan senang karena kalian selalu berkata jujur. Kejujuran juga membuat hati kita tenang. Selanjutnya juga dalam hidup ini kita pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Kadang-kadang kita mungkin merasa lelah, merasa putus asa. Tapi ingatlah anak-anak, bahwa kita tidak boleh menyerah. Kita harus selalu bersemangat dan pantang menyerah. Kalau kalian mengalami kesulitan dalam pelajaran, jangan menyerah. Teruslah belajar dan bertanya kepada guru atau teman. Kalau kalian gagal dalam ujian, jangan sedih. Gunakan itu sebagai pelajaran untuk lebih giat untuk belajar. Ingatlah, kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Dari kegagalan kita bisa belajar dan menjadi lebih baik. Jadi tetaplah semangat dan terus berusaha. Terakhir, Bapak ingin mengingatkan tentang pentingnya berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sebelum belajar, sebelum makan, sebelum tidur. Berdoa membuat hati kita tenang dan merasa aman. Jangan lupa juga untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Kadang-kadang kita mungkin merasa kurang atau tidak puas dengan apa yang kita miliki. Tapi ingatlah, ada banyak orang di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kita. Jadi mari kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak banggakan. Demikian beberapa pesan yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan upacara hari ini. Semoga kalian semua bisa memahami dan terpenting adalah bisa mengamalkan pesan-pesan nasihat ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.